Oke, nilai yang ketiga. Ketika kita sudah menjalankan norma dengan sebaik mungkin, ya, tentu akan membentuk salah satu karakter atau akhlak yang baik, ya. Seperti apa tadi contohnya, seperti orang tua kita selalu mengajarkan di mana manusia sebelum makan, kita sebelum makan harus berdoa terlebih dahulu. Nah, itu adalah salah satu bentuk kecil yang kita jalankan, ya. Itu adalah salah satu bentuk di mana orang tua mendidik, ya, kepada anaknya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diperoleh atau kebiasaan yang harus selalu dilakukan, ya. Tetap bersyukur. Ini adalah salah satu karakter di mana nilai yang ada di dalam norma. Kemudian yang keempat, ada nilai karakter di dalam norma ini salah satu menjadi petunjuk bagi setiap manusia, bagi setiap orang, ya, di mana ketika kita menjalani kehidupan, nah ini setelah terjadi bencana, contohnya pandemi, ya, COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan agar semua orang menjalankan aturan ini. Aturannya apa coba kira-kira? Ada yang tahu? Memakai masker. Oke, betul sekali. Aturan yang diberikan oleh pemerintah, nah ini menjadi petunjuk, ya. Pemerintah memberikan aturan bahwa kepada setiap masyarakat harus menggunakan masker, harus jaga jarak, harus rajin cuci tangan, harus olahraga dan mengonsumsi minuman, obat yang atau makanan yang bergizi, olahraga, ya. Itu hal yang kecil, ya. Pemerintah menganjurkan kepada setiap masyarakat untuk menggunakan masker agar hidung kita tertutup dan mulut saat di luar rumah, serta menjaga jarak. Nah, ini adalah bentuk aturan yang merupakan salah satu norma untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat, ya. Jadi pemerintah memberikan arahan bahwa kita harus seperti ini, harus memakai masker supaya tidak terkena virus. Ya, ada berapa nilai norma tadi? Nilai yang terdapat dalam norma ini ada 4. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, mencegah bentuk pertikaian atau permasalahan yang ada di masyarakat, ya. Kemudian membentuk akhlak yang ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia. Dan yang keempat, menjalankan petunjuk bagi setiap masyarakat atau individu dalam menjalani kehidupannya. Sorry, satu lagi, ya, ada 5. Ya, nilai yang terdapat dalam dalam norma ini ada 5, sorry. Yang kelima ini mewujudkan keadilan. Mewujudkan keadilan dan dalam kehidupan bermasyarakat, ya, berbangsa dan bernegara. Nah, yang kelima, contohnya bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, maka kita bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan keadilan. Contohnya, ketika ada orang lain berbuat kepada kita sewenang-wenang, seenaknya, kita boleh melaporkan kepada yang berwajib untuk mendapatkan perlindungan. Itu contohnya yang kelima. Nilai yang kelima itu mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ya, Bapak ulang lagi nih. Bapak ulang lagi, nilai yang terdapat dalam norma, ya, ada 5 nilai penting. Ya, ada 5 nilai penting yang perlu diperhatikan oleh setiap manusia, setiap masyarakat, ya. Yang pertama, nilai yang terdapat dalam norma ini, yang pertama dapat menciptakan, ya, menciptakan ketertiban dan keamanan. Yang kedua, mencegah benturan atau konflik yang ada di masyarakat. Yang ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia. Ya.
Yang keempat, menjadi petunjuk. Menjadi petunjuk bagi setiap masyarakat, ya. Kemudian yang kelima, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Ada yang ingin ditanyakan, anak-anak semua? Ada yang ingin bertanya? Ya. Pusing ya? Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Paham, Pak. Silakan yang ingin ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu. Ayo, Jupiko. Jupiko, ingin bertanya silahkan. Tidak, Pak. Yang lainnya, Dalva. Enggak, Pak. Ayo. Yang lainnya, nanya dong. Hah? Rosi. Halo, Rosi. Saya bingung Pak mau nanya apa. Apakah ada penjelasan yang kurang dipahami? Boleh ditanyakan. Yang lain? Ada nggak? Saya mau tanya, Pak. Ya, Tadi yang pertama apaan, Pak? Saya kurang jelas. yang pertama, nilai yang terdapat ketika kita sudah menjalankan norma. Ya, ada 5 nilai. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Itu. Paham? Ya. Sudah? Oke. Kalau tidak ada bertanya, kita lanjutkan. Nah, ini jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma tadi ada berapa? Ada 6. jenis-jenis norma. Yang tadi di yel-yel. Ada 4. Ya. Jenis-jenis norma ada 4. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, yang pertama jenis norma agama. Perhatikan semuanya. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekarang Bapak tanya, kira-kira contohnya seperti apa ya norma agama itu? Ada yang tahu? Jalankan ibadah. Oke, menjalankan ibadah. Seperti apa menjalankan ibadah? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, bagus. Ada lagi selain itu? Yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan sikap. Mengaji. Ya. Mengaji, oke, bagus. Ada lagi? Zikir. Berzikir, boleh. Ya. Berdoa. Berdoa, boleh. Tidak hanya beribadah, ya, tidak hanya beribadah, tapi perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hubungannya dengan Tuhan dan manusia, tapi yang berkaitan dengan kegiatan yang baik. Ya. Bersedekah, Pak. Ada lagi? Infak. Ya, berinfak atau bersedekah, ya. Oke, Bapak jelaskan lagi ya. Jadi norma agama ini adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci. Ya. Nah, ini kaitannya dengan agama. Ya.
Artinya di Indonesia, setiap agama yang ada di Indonesia, ya kaitannya dengan setiap agama yang ada di Indonesia. Jadi setiap agama menyarankan kepada semua pemeluknya untuk menjalankan perintah dan larangannya. Kalau kita tidak menjalankan norma agama, artinya kita akan mendapatkan kerugian. Ya, kita akan mendapatkan siksaan nantinya, ya, bagi kita yang tidak menjalankan perintah dan larangannya. Tujuannya untuk apa sih, Pak? Kalau norma agama ini tujuannya untuk mengatur manusia supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, paham semuanya? Contohnya tadi sholat, sembahyang, mengaji, sedekah, membantu orang lain, tidak berbohong, tidak memberikan berita hoak dan sebagainya. Ya, paham ya? Paham semuanya? Paham, Pak. Ada yang mau bertanya nih norma agama sebelum Bapak melanjutkan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Lanjut, norma yang kedua. Jenis norma yang kedua tadi apa? Agama. Sekarang norma kesusilaan atau norma susila. Norma ini berasal dari hati sanubari manusia. Ya, norma kesusilaan ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Setiap manusia punya hati nurani. Benar? Nah, setiap manusia dikaruniai hati nurani supaya dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Ingat, ya. Setiap manusia memiliki memiliki hati nurani supaya dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Kira-kira contohnya apa ya? Berlaku jujur. Lalu berkata jujur. Berkata jujur. Berbuat baik sama ya. Kemudian Membantu orang lain. membantu orang lain. Ya, tidak melecehkan orang lain. Tidak berbuat jahat kepada orang lain. Ya. Nih, norma kesusilaan. Tidak menyiksa orang lain, tidak membuli. Ya. Nah, biasanya kalau orang yang sudah terkena norma ini, ya, yang menjadi korban dari norma kesusilaan ini biasanya orangnya suka diem, ya, kemudian selalu sedih, bahkan dia bisa bunuh diri, ya. Kalau orang yang sudah menjadi korban norma kesusilaan atau norma susila. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, ya. Paham ya? Yang kedua. Kemudian jenis norma yang ketiga ada norma sosial, ya, atau kesopanan. Nah, norma ini bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Ya, norma ini bersifat lokal. Norma kesopanan ini berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan. Aturan yang disepakati bersama. Contohnya, di suatu daerah misalkan ada aturan yang harus dijalankan. Contoh kita ambil dari daerah Bali. Ya, di Bali ketika ada orang yang meninggal, ya mereka menjalankan kegiatan yang sudah dipercayai oleh agama mereka, yaitu mengadakan ngaben, ya, membakar mayatnya, ya. Nah, disitulah kalau ada yang tidak menjalankan hal tersebut bagi orang Bali, bagi warga yang ada di sana yang meyakini agama tersebut, maka itu merupakan salah satu pelanggaran bagi mereka, ya, karena mereka tidak menjalankan sesuai dengan kepercayaannya. Ya. Atau tadi kesopanan ini juga bisa dikaitkan dengan sikap kita, ya. Sikap kita kepada orang lain bagaimana? Kalau kita tidak menghormati orang lain, maka kita akan mendapatkan tidak
hormat lagi, ya. Yang akan kita dapat ini adalah sikap yang jelek lagi, karena kita sudah berbuat jelek kepada orang lain, maka kita akan mendapatkannya kembali. Ya, karena ini bersumber dari tata krama manusia. Sikap kita sendiri. Ya, kebiasaan kita seperti apa? Kalau kebiasaan kalian kepada orang lain tidak sopan, maka kalian jangan kaget kalau kalian akan mendapatkan sikap yang tidak baik juga, ya. Nah, ini adalah jenis daripada norma yang ketiga, norma kesopanan atau norma sosial. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Oke, kita lanjut. Jenis norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Ya, norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas, bahkan memaksa. Apabila kita melanggar norma ini, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Bisa dipenjara, bisa didenda. Ya. Contohnya tadi tuh, ketika kita tidak memakai masker, atau ketika kita melanggar aturan di jalan, ya, atau di masyarakat. Ya. Tentunya aturannya itu yang kita langgar sesuai apa yang kita langgar, sesuai apa yang kita perbuat. Kalau kalian berbuat tidak baik, pasti kalian akan mendapatkan sanksi, ya, atau penjara atau denda. Mungkin di negara lain lebih kejam daripada di negara kita. Ya. Makanya kita harus tahu, belajar. Oh, norma hukum ini seperti ini, ya. Norma hukum ini yang mengatur tingkah laku manusia supaya manusia ini di negara Indonesia bisa menjalankan, bisa mendapatkan ketertiban dan keamanan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan norma hukum dengan baik, ya. Dengan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Memakai masker, ya. Ketika kita berpergian kita harus memakai masker karena itu adalah salah satu bentuk kita dalam menjalankan aturan norma hukum. Itu hal yang kecil, ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya, mungkin kalian juga tahu sendiri, ya. Apabila kita melanggar norma di jalanan atau di masyarakat, pasti kita akan mendapatkan sanksinya. Ya, paham ya? Bisa dipahami anak-anak semua? Jangan sampai nggak paham. Nanti kalau nggak paham, tanya Bapak ya. Nah, ini sumbernya, ya. Tadi yang pertama norma agama bersumber dari kitab suci, ya. Setiap agama manapun mereka meyakini kitab sucinya. Seperti Bapak, kita semuanya mungkin dominan agamanya Islam. Nah, kita percaya kepada kitab suci kita, ya, Al-Quran. Ya, kita lihat Al-Quran sesuai dengan apa yang diberikan, yang dicontohkan oleh Nabi kita, ya. Norma agama bersumber pada kitab suci. Kitab suci kita apa? Al-Quran. Mungkin yang lainnya agama Kristen sama. Kristen juga menjalankan sesuai dengan kitab sucinya. Agama Konghucu juga sama. Agama Buddha, ya, semua agama mereka meyakini kitab sucinya masing-masing. Nah, yang kedua norma susila atau norma kesusilaan. Nah, ini sumbernya dari mana? Dari hati sanubari. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Norma kesusilaan ini berkaitan dengan hati sanubari setiap manusia. Ya, apabila kita menjalankannya dengan baik, maka kita sudah menjalankan sesuai dengan hati kita. Ya, ada yang melanggarnya seperti apa, Pak? Nah, melanggar norma kesusilaan ini adalah perbuatan yang keji. Nah, makanya kita dilarang untuk berbuat seperti itu karena tidak sesuai dengan hati nurani. Kemudian yang ketiga, norma sosial. Norma sosial ini bersumber
dari tata krama masyarakat atau norma kesopanan tadi yang Bapak jelaskan. Ya, sumbernya dari masyarakat. Kalau kita di masyarakat tingkah laku kita atau tata krama kita tidak baik, makanya kita pasti akan mendapatkan hal yang tidak baik juga. Ya, karena tidak sesuai dengan norma ini. Ya, jadi kita harus tahu norma sosial ini adalah norma kesopanan yang mengatur tingkah laku kita. Bagaimana sih tingkah laku kita di masyarakat? Apakah tingkah laku kita baik? Apakah buruk? Ya, kalau kita tingkah lakunya baik, tata keramanya baik, pasti dikenal masyarakat. Oh, itu Jupiko, anaknya baik, sopan. Santun kok Jupiko. Nah, tapi kalau sebaliknya, wah Jupiko di masyarakat kurang, itu tuh si Jupiko misalkan. Anaknya begitu, gak sopan. Berarti dia tidak sesuai dengan norma sosial. Ya, perilakunya jelek, dinilai oleh masyarakat. Oh, Jupiko orangnya jelek, gak sopan, tingkah lakunya jelek, kurang bagus. Nah, mereka tahu yang nilai kita itu siapa? Masyarakat. Ya, yang menilai kita bukan diri kita, tapi masyarakat. Apakah kita sudah berbuat baik terhadap masyarakat? Pasti masyarakat yang akan menilai. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Nah, ini tadi, norma hukum sumbernya dari mana? Norma hukum sumbernya adalah dari negara. Kenapa dari negara, Pak? Karena negara yang membuat aturan. Kita adalah negara demokrasi, negara yang berlandaskan Pancasila. Harus ada aturannya. Kalau tidak ada aturan, maka kita banyak orang yang akan berbuat semaunya. Banyak orang yang melanggar hukum. Ya, makanya dibuat aturan oleh pemerintah supaya kita taat, supaya kita bisa merasakan ketertiban, kedamaian di negara kita sendiri. Ya. Nah, ini ada 4. Jangan sampai lupa. Norma ini ada 4. Ada norma agama, kesusilaan, norma sosial atau kesopanan, dan juga norma hukum. Ada yang ingin tanyakan? Halo semuanya, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa ya? Sekarang Bapak mau tanya nih, siapa yang bisa jawab? Sebutkan contoh dari norma sosial atau norma kesopanan di lingkungan keluarga. Siapa yang bisa jawab? Menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua. Oke, bagus. Ada lagi? Tidak melawan orang tua. Tidak melawan orang tua. Mematuhi orang tua. Mematuhi orang tua. Apa? Apa? Ada lagi? Ada lagi? Sebutkan contoh perilaku sesuai dengan norma kesopanan di lingkungan keluarga. Tadi mematuhi perintah orang tua, menjalankan perintah orang tua ya. Bersikap sopan santun kepada orang tua, adik, kakak. Nah, itu membantu orang tua di rumah misalkan. Menghargai, menghormati pendapat orang tua. Bisa semuanya ya? Ada lagi? Pak. Kalau di perilaku di lingkungan sekolah, kira-kira apa? Sesuai dengan norma kesopanan. Ada Menghormati guru. hormati guru, Menghargai guru. menghargai guru. Apalagi Saling tolong-tolong. saling tolong menolong sesama teman. Kan ada teman-temannya. Tidak menyela pembicaraan guru. Tidak menyela pembicaraan guru. Ada lagi banyak contohnya. Teman-temannya enggak, ya. Menghormati teman yang berbeda agama misalkan. Ya.
bersikap sopan santun terhadap teman di sekolah. Banyak contohnya ya di sekolah. Ada yang ditanyakan? Sampai di sini? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada. Oke. Nah, coba sekarang tuliskan. Bisa terlihat nggak? Sekarang kalian tulis apa contoh nyata yang kalian lakukan sehari-hari. Ya. 1. A. Norma ketuhanan. Kira-kira contoh yang kalian lakukan sehari-hari sesuai dengan norma ketuhanan apa? Sholat 5 waktu. Jangan dijawab dulu. Ini buat sendiri ya, tugas kalian. B. Norma kemanusiaan. Kira apa? Contoh nyata yang bisa kalian lakukan di rumah, di lingkungan kalian sehari-hari. Boleh di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. C. Norma persatuan. Ya, norma persatuan. D. Norma kerakyatan. Norma keadilan sosial. Nah, ya, diskusikan. Nah, kita nggak diskusi ya. Sendiri-sendiri bisa nggak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Yang kedua, perhatikan kalian masing-masing. Bagaimana kalau tidak ada aturan atau norma di lingkungan kalian? Misalnya apa yang terjadi kalau tidak ada lampu lalu lintas di perempatan jalan umum? Akan terjadi tabrakan kan? Nah, kemudian bagaimana keadaan lingkungan kalau tidak ada norma atau aturan dalam membuang sampah? Nah, pertanyaannya yang ini ya. Nanti pertanyaannya yang ini. Lalu bagaimana keadaan lingkungan kalau tidak ada norma atau aturan dalam membuang sampah? Ya, kamu jelaskan ya. Oke. Paham nggak ini tugasnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ini ada di buku di halaman berapa? Silakan di buku di halaman 29. Ya. Di halaman 29. Oke. Silakan kalian jawab sesuai dengan pertanyaannya. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai dengan jenis-jenis norma. Kemudian apa lagi? Sumber-sumber norma, ya, norma hukum dari mana, norma agama, sumbernya dari mana. Bapak sekali lagi tanyakan nih, ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini yang Bapak sampaikan? Kalau tidak ada, boleh nanti kalian bertanya melalui grup WA ya. Tugasnya nanti di halaman 29. Tadi ada di buku. Apakah sudah ngambil buku semuanya? Kelas 7. Sudah, Pak. Buku paket sudah diambil? Kan elektronik, Pak. Ya, buku elektroniknya waktu itu sudah share ya. Kalau tidak ada yang punya buku elektronik, boleh nanti japri ke Bapak ya. Yang kurang paham dari tugasnya, boleh bertanya, nanti Bapak jawab. Baik, cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 1 minggu. Kalau sudah selesai, nanti tidak usah dikirim ke WhatsApp, WhatsApp, CR nggak usah. Nanti minggu depan saja kita bahas lagi. Ya. Dicatat dulu di buku. Silakan ditulis di buku. Minggu depan kita akan bahas. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu lagi di berikutnya. Tetap sehat dan jaga imun kalian semuanya ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, sampai jumpa. Silakan yang mau bertanya nanti boleh chat Bapak.